Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan tentang kebencian dan pengampunan. Dalam perjanjian lama, awal kebencian dikisahkan dalam relasi Kain dan Habel. Kain adalah anak sulung Adam dan Hawa. Kain benci terhadap Habel adiknya karena korban Habel terima Tuhan sedangkan Kain tidak. Kain membunuh Habel. Sebelum membunuh adiknya, Tuhan telah memperingatkan Kain agar ia menguasai kebenciannya. Tetapi dosa menguasai Kain sehingga Kain tetap membunuh Habel adiknya. Tuhan menghukum Kain dan Kain terusir dari tanah kelahirannya dan Kain menjadi pengembara. Kain takut kelak ada yang membalas dendam kepadanya. Tetapi Tuhan beranugerah kepadanya dan berfirman, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Dengan demikian, Tuhan memperingatkan kepada umat manusia supaya jangan ada dendam kepada sesama manusia. Walaupun demikian, ternyata Kain menurunkan kebencian kepada anak-anaknya, kepada generasi penerusnya. Kebencian yang diturunkan bukan semakin pudar, tapi semakin bertambah-tambah dan semakin kejam. Sehingga keturunannya yang kelima, yaitu Lameh, berkata kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Dengan kata lain, ini adalah ancaman pembalasan tiada ampun. Alkitab mencatat, poligami yang pertama dilakukan oleh keturunan Kain, jelas bukan kehendak Tuhan. Generasi Kain adalah generasi tinggi hati, generasi kebencian, generasi yang terbuang, dan akhirnya musnah di telan air bah. Generasi manusia berlanjut melalui Nuh, keturunan Set, adik Kain. Pada suatu kali, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Beberapa guru Yahudi mengajarkan untuk mengampuni cukup 3 kali saja, berdasarkan kitab Amos pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 1, yang tentunya ditafsirkan secara keliru. Tampaknya Petrus sangat bermurah hati jika harus mengampuni sampai 7 kali. Bagi orang Yahudi, angka 7 adalah simbol kesempurnaan. Angka 7 adalah simbol sabat atau perhentian. Jadi cukup sampai 7 kali pengampunan diberikan. Lebih dari itu adalah pembalasan. Ide atau gagasannya adalah ada batas tertentu. Tapi apakah benar demikian? Jawaban Yesus memutarbalikkan gagasan manusia. Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang kalimat 77 kali lipat yang diucapkan Lameh. Ucapan Lameh adalah tentang pembalasan tanpa ampun. Tapi perkataan Yesus adalah tentang pengampunan tanpa pembalasan. Perkataan Yesus dilakukan oleh Yesus sendiri sampai Yesus menyerahkan nyawanya demi pengampunan manusia. Pembalasan adalah hak Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dendam, sakit hati, menuntut balas kebencian adalah dosa yang merusak hidup rohani dan jasmanimu. Terlebih lagi, janganlah dendam, sakit hati, menuntut balas kebencian engkau turunkan kepada anak-anakmu dan kepada generasi penerusmu. Sebagai orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, yang menerima anugerah keselamatan kekal dari Bapa kita, hendaknya saudara dan saya melimpah dengan pengampunan. Hentikan dendam, kebencian, dan menuntut balas dengan melepaskan pengampunan. Janganlah dosa menguasai dirimu. Dalam kitab Amsal tertulis, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, tetapi nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau.
secangkir kopi, 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.